Nah, teman-teman, saya sekarang sudah sampai di rumah seorang guru juga penulis inspiratif Indonesia. Siapakah dia? Sosok ini sangat inspiratif bagi saya pribadi dan juga akan menginspirasi teman-teman semua yang menonton tayangan ini. Silakan, yuk kita ketok rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada orang nggak? Oh, ada. Waalaikumsalam. Halo Ibu Ari, sapa dulu. Nah, ini adalah teman saya, teman Jumedia, namanya Bu Ari Luciana. Kita masuk boleh Bu? Oh ya. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama Ibu Ari. Apa kabar Ibu? Baik, pasti ya. Aduh, lama nggak jumpa ya? Iya. Sejak Corona jelas, tapi kita sudah social distancing ya. Oke. Dan kali ini saya akan berbincang dengan Bu Ari. Rumahnya keren sekali, gaya Eropa ya. Dan juga penghargaannya banyak sekali, olesnya luar biasa. Bu Ari boleh tanya, ini kok penghargaan banyak banget? Iya. Nah, ini di bidang apa saja Bu? Penghargaan yang saya dapatkan dari kepenulisan dan kependidikan. Nah, dua bidang. Nanti akan kita wawancara dua bidang yang dibimbing oleh Bu Ari, bidang kependidikan dan kepenulisan. Mungkin karena Bu Ari guru ya, Iya. yang kependidikan dulu. Nah ini saya lihat ada foto dengan Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Iya. Ini penghargaan dalam rangka apa Bu? Itu penghargaan Satya Lancana Pendidikan dari Presiden RI, tapi disampaikan oleh Menteri Pendidikan ketika itu. Ini Oh, ini ada piagamnya. piagamnya Iya. yang bertanda tangan langsung Pak Jokowi itu ya, Iya. Pak Presiden Jokowi. Iya. Udah banget kan? Kemudian ini ada penghargaan ini. Iya. Prasida Taman ini penghargaan apa Bu? Itu penghargaan untuk antologi terpan saya suatu pagi Soekarno Hari, penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Tengah, Prasida Tama sebagai nomine buku cerpen terbaik Jawa Tengah. Ini banyak sekali. Kemudian ada pemenang satu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini kapan Bu? Itu Olimpiade Nasional tahun 2018, diserahkan oleh Menteri Pendidikan saat itu Profesor Muhadjir Effendi. Ini medalinya dari emas. Mas. Yang ini. Yang ini. Iya. Oh, yang ini. Karena banyak banget penghargaannya ya. Nah, sosok inspiratif ini akan berbincang dengan saya. Kita lanjut ke sini, Bu. Oke. Nah, ini konsep truknya saya baru pertama kali lihat di Oh, sini. iya. Di rumah Bu Ari malah ya. Iya. Boleh cerita Bu, kok dibikin kayak gini? Bu Ari yang bikin atau nanggung truknya? Oh iya, itu kan yang bikin sebetulnya. Tapi konsepnya jadi, Dari saya. kok bisa dibikin diagonal kayak gini? Iya, jadi saat itu renovasi rumah, kemudian saya perlu rak untuk menyimpan buku-buku saya yang agak banyak, dan saya kurang senang dengan model rak yang seperti biasanya itu seperti di perpustakaan itu. Ini yang apa penghargaan satu tadi ya? Iya, jalan-jalan Dengan teman-teman yang lain. Iya, bersama para penerima sarjana. Terus. Lalu renovasi rumah. Ya, kemudian saya pilih bentuk ini, akhirnya bentuk diagonal, dan memang menarik minat banyak orang ketika taman saya atau Saya juga. mereka pasti tertarik dengan raknya dan akhirnya tertarik dengan buku. Jadi ini sebetulnya salah satu cara saya untuk mengkampanyekan gerakan cinta membaca juga. Bagi teman-teman yang berkunjung, apalagi keluarga ya, Iya. putra putri Bu Ari, seorang penulis kan mereka. Oh iya, mereka pernah menulis satu buku. Nah ini ya, saya langsung tahu karena saya mengedit. Ini teman-teman judulnya Iya ya. Perpustakaan Raja Bajai. Raja Bajai itu akronim ya. Iya.
rajin membaca, bertambah pandai. Nah, teman-teman bisa koleksi dulu ini. Iya. Oke, ini keren sekali. Oke, Hafiza dan Hafiza masih SD ya padahal ya? Masih SD. Luar biasa. Ini ditulis ketika mereka masih kelas 2 SD dan 3 SD. Ya. Sekarang yang perempuan kelas 5 sedang menyiapkan buku kumpulan puisi terbarunya. Kita tunggu ya. Ya. Kemudian juga saya lihat ini ada buku warna biru tua. Ini boleh cerita sedikit Bu, nanti kita wawancara ya. Ini judulnya adalah Belajar Pendidikan Abad 21 di Queensland, Australia. Berarti boleh pernah ke sana ya, ke Australia ya? Iya. Itu dalam rangka apa? Ada kata-kata Bu ya? Oh iya, oke. Terus? Kesini. Oke, jadi ini setiap hari kami hiburannya membaca buku karena tidak punya televisi. Kok bisa nggak punya TV? Ya, memang saya ingin mengurangi dampak televisi, dampak penonton televisi ke anak-anak saya. Jadi tidak punya televisi, mereka juga belum punya smartphone sendiri. Mereka juga dibatasi banget ya? Iya, dan saya tidak memasang wifi di rumah. Jadinya ya setiap hari pada akhirnya mereka membaca buku. Jadi karena begitu seringnya membaca buku itu malah saya sekarang marahnya bukan untuk minta mereka membaca, tapi minta mereka berhenti membaca karena membacanya tuh tanpa henti. Jadi buku itu di mana-mana ada. Iya, termasuk ini loh. Nah, kita lihat tidak? Oh iya. Buku banyak banget. Berarti mereka langganan buku dari ibunya juga ya. Oh iya. Kita namakan sejak dini literasi keluarga, sejak sebelum mereka bisa baca tuh. Iya, sebelum mereka bisa baca, saya biasanya membacakan dongeng untuk mereka. Akhirnya mereka tertarik membaca sendiri. Iya betul. Ini membaca buku karena anak-anak itu perlu untuk membaca sesuai dengan usianya. Usianya, penting sekali. Selain membaca buku, puisi-puisi mereka juga sudah dimuat di buku. Dua anak saya sudah dimuat di buku. Kan? Nah, Bapak Ibu yang punya anak kecil bisa membiasakan membaca dongeng, dibacakan dulu, kemudian akhirnya anak-anak juga mencintai buku. Iya. Dengan cara ini ya, didongeng dulu, berarti akhirnya mereka jadi bisa baca, Dan tertarik untuk sendiri. tidak hanya membaca sendiri tapi juga menuliskan Iya, betul sekali. karya mereka. Terus ini sampai ke sini nanti, wah ini banyak sekali ya. Ya, ini buku-buku bacaan anak saya. Mereka suka banyak banget membaca buku-buku biografi, ada Susan Percy. Ada buku saya. The Busel Traveler. Sekarang saya traveling ke rumah Bu Ari. Oh iya. Library. Oke. Terus ini sampai berapa ribu koleksinya Bu? Banyak banget. Tidak sempat menghitung juga sih. Iya, jadi mungkin suatu hari perlu dihitung ya. Iya. Nggak tahu berapa koleksi. Nah, teman-teman media akan kita kupas bincang-bincang dengan Ibu Ari Luciana, sosok guru dan penulis inspiratif Indonesia. Tidak hanya berprestasi di bidang pendidikan, tapi juga berprestasi di bidang kepenulisan. Tonton terus tayangan ini ya bersama Ibu Ari Luciana. Oke, Bu Ari mengapa memilih menjadi guru bahasa Indonesia? Tentu punya latar belakang dong. Iya. Jadi posisi saya sekarang sebagai guru bahasa Indonesia itu sudah saya rancang sejak saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA sudah punya rencana? Iya. Ini jadi guru bahasa Indonesia? Iya. Jadi visi saya ketika kelas 2 SMA itu adalah menjadi guru bahasa Indonesia. Untuk itu saya berusaha untuk mencari jalan bagaimana saya mewujudkan visi saya itu. Jadi tidak hanya menetapkan visi, namun juga mencari jalan untuk bisa mewujudkan visi yang saya harapkan. Karena saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia, maka setelah itu saya sudah merancang saya harus masuk ke FKIP, UNS ketika itu keinginan saya dan alhamdulillah terkabul. Kemudian setelah itu saya mengikuti tes CPNS, alhamdulillah juga diterima dan akhirnya beberapa tahun kemudian saya berhasil meraih visi yang telah saya rancang sebelumnya. Punya pengaruh dari keluarga mungkin? Sebagai guru? Iya. Iya, anak-anak ayah saya semuanya menjadi guru. Jadi saya juga mendapatkan pengaruh dari kakak saya. Katanya ketika itu seorang perempuan itu lebih bagus profesinya itu guru
supaya lebih punya banyak waktu di rumah, lebih punya banyak waktu untuk memperhatikan anak-anaknya karena jam kerjanya lebih sedikit ketika itu, meskipun sekarang juga jam kerjanya padat juga seorang guru. Dan saya menyukai pelajaran bahasa Indonesia sejak saya sekolah dan terpengaruh oleh kakak saya yang juga guru bahasa Indonesia. Jadi sejak saya kelas 3 SD sudah sering membaca novel-novel Balai Pustaka karena kakak saya membawa pulang novel-novel tersebut, Bikin Nurbaya, Salah Asuhan dan sebagainya. Itu yang membuat Bu Ari cinta membaca dan cinta bahasa Indonesia ya? Iya, betul sekali. Oke, nah di dalam dunia pendidikan apa yang membuat Bu Ari menyukai dunia mengajar sekaligus seorang guru? Oh ya, kalau secara luas, saya ingin berkontribusi terhadap pendidikan Indonesia yang kita tahu masih memerlukan banyak upaya, memerlukan banyak perbaikan. Nah, di situ saya ingin memberi kontribusi meskipun sangat kecil ya kalau begitu, tapi saya memiliki keinginan itu supaya saya bisa membantu mewujudkan Indonesia mempunyai pendidikan yang lebih baik lagi. Kemudian kalau dari skala kecil, saya ingin mengajak para remaja melalui pelajaran bahasa Indonesia supaya mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Karena sekarang ini sudah banyak pengaruh-pengaruh dari bahasa asing atau dari bahasa gaul yang mempengaruhi komunikasi mereka. Oke, nah itu pengalaman dunia mengajar dari Bu Ari. Kita akan ngobrol lagi bagaimana Bu Ari bisa berprestasi di dunia pendidikan sampai bisa ke Australia, Wilson ya. Nah, itu apa? Nah, kita akan juga bertanya dan juga akhirnya mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden Jokowi untuk bidang pendidikan ya. Namanya Satya Lancana Pendidikan. Satya Lancana Pendidikan. Kita akan kupas di sesi berikutnya. Tetap di bincang-bincang saya bersama Ibu Ari Yulistiana. Teman-teman Juru Media masih bersama Ibu Ari Yulistiana. Nah, sesi ini sangat sentimental karena saya secara pribadi memang Bu Ari juga lama, prestasinya banyak sekali. Nah, ini juga dari kita sudah syuting banyak sekali tentang bagaimana seorang guru bisa menggali potensinya dan bisa mengembangkan sesuai dengan bidang keahliannya. Ini enggak abal-abal, pernah dapat beasiswa atau apa ya pendidikan ke khusus Australia itu gimana ceritanya Bu? Oh iya, jadi tahun 2019 yang lalu kami para pemenang lomba dari guru berprestasi dari inovasi pembelajaran dan olimpiade nasional itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti short course atau pelatihan pendek di Queensland, Australia, tepatnya di University of Queensland. Itu sejenis pelatihan singkat ya? Iya. Apa yang diangkat di sana untuk guru-guru di Indonesia tujuannya? Ketika itu tim kami mendapatkan topik kursus yaitu pendidikan abad 21. Keren ya? Yang ketika itu masih agak jarang dibicarakan, atau ketika sudah ada yang membicarakan dulu masih kesulitan melakukan implementasinya dengan cara apa. Nah, itu adalah topik utama kursus kami. Namun di samping itu juga kami melakukan berbagai kegiatan yang lain. Ada kunjungan ke sekolah dari SD sampai sekolah menengah, kemudian kunjungan ke pusat pembelajaran maupun kunjungan ke berbagai tempat yang lain. Yang paling penting di pendidikan abad 21 itu ada di buku dulu. Oh iya. Pendidikan abad 21 di Queensland, Australia terkendala juga. Oke, teman-teman yang belum punya segera pesan ya. Jadi itu semua pengalaman saya, hampir semua, karena kalau semua nanti panjang sekali. Hampir semua pengalaman, ya? betul. Hampir semua pengalaman saya ketika kursus, baik ketika di universitas maupun kunjungan maupun kegiatan keseharian ada di buku itu. Itu benar-benar saya turunkan semuanya. Dan saya berkesempatan menjadi editornya dan di media sebagai penerbitnya belajar pendidikan abad 21 di Queensland, Australia.
kemudian sampai akhirnya mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo ya, untuk bidang pendidikan. Sampai sana pendidikan itu tentu prestasi yang tidak hanya membanggakan tapi juga semacam wujud nyata seorang guru. Nah, kita akan tanya lebih lanjut itu kok bisa mendapatkan itu gimana ceritanya? Jadi pada tahun 2019 kami beberapa guru mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk masuk sebagai nominasi penerima penghargaan Satya Lancana Pendidikan. Jadi memang penghargaan Satya Lancana Pendidikan ini tidak bisa kita minta, tapi memang itu hak prerogatif dari pemerintah dan hanya untuk guru-guru yang diusulkan. Berarti Bu Ani juga waktu itu belum tahu, belum misalnya nggak menyadari atau nggak tahu? Tidak pernah menduga sama sekali. Tidak pernah menduga sama sekali. Kalau akan mendapatkan kesempatan itu. Jadi memang pemenang pertama dari beberapa lomba seperti guru berprestasi dan olimpiade guru nasional itu mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi. Jadi ketika mendapatkan surat pemberitahuan itu masih ada seleksi yang harus kami lalui. Jadi tidak langsung dipakai dan diterima. Iya. Bahkan waktu itu seleksi juga banyak Bu. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Ketika itu terpilih 13 orang guru. Kemudian seleksinya juga tidak main-main karena selama 6 bulan seleksinya. Panjang lama dan ketat ya. Iya betul sekali, banyak sekali persyaratannya. Jadi dari seleksi administrasi, kemudian presentasi di hadapan sekretariat jenderal presiden untuk menampilkan bahwa kami itu layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian juga masih ada seleksi yang tidak kami ketahui caranya. Jadi mereka hanya mengatakan kepada kami bahwa akan ada seleksi dari intelijen, dari kejaksaan, dari KPK, tapi para peserta tidak diberitahu caranya seperti apa. Jadi kami mungkin sudah diawasi, kemudian biar dipantau bagaimana rekam jejak kami layak atau tidak untuk menerima penghargaan tersebut. Jadi sangat ketat, screeningnya sangat ketat. Ya. Dan alhamdulillah saya berhasil wawancara sosok yang mendapatkan penghargaan itu, ya. Nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan Bu Ani kepada keluarga itu juga kepada siswa tentu menjadi salah satu poin terpenting penghargaan itu. Kalau tidak punya karakter guru yang baik tentu tidak akan prestasi ini. Nah, salah satu yang membuat Bu Ani mendapatkan penghargaan itu sebenarnya apa rahasianya? Kalau sebenarnya sih itu memang rezeki dari Allah untuk saya. Sebenarnya saya sudah tidak bisa secara logika saya kok saya yang mendapatkan, padahal banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih pintar. Namun karena itu rezeki dari Allah itu tadi, jadi saya bukan menerimanya. Namun memang dari semua persyaratan saya berusaha memenuhinya. Dari persyaratan administrasi itu tidak hanya SK, tidak hanya ijazah, namun juga keterangan bebas narkoba, keterangan kelakuan baik dari Polres, yang pasti merupakan akumulasi dari sikap-sikap kita selama ini. Attitude yang sangat baik ya. Ya, betul. Kemudian ketika presentasi di hadapan sekretariat jenderal presiden, salah satu hal yang saya kedepankan adalah juga kegiatan saya dalam bidang kepenulisan. Nah, kepenulisan ini benar menarik sekali. Oke, kita jeda dulu. Tetap bersama Ibu Ani Kristiana untuk bincang berikutnya di bidang kepenulisan dan juga banyak prestasinya. Apa saja? Masih bersama Gio Media untuk bincang-bincang bersama penulis dan guru inspiratif Indonesia, Ibu Ani Kristiana. Nah teman-teman Gio Media, kita akhirnya sampai di sesi tentang dunia kepenulisan Bu Ani ya. Nah ini salah satu buku yang kita terbitkan
tadi kita menyinggung Bu Ari pernah mendapatkan short course di Queensland Australia. Ini bukunya berjudul Belajar Pendidikan Abad 21 di Queensland Australia. Ini berapa lama nulisnya, Bu? Wah, kalau proses nulisnya, kalau yang tidak intensif itu ya mungkin sekitar 3 bulanan ya. Tapi kalau intensifnya intens setiap hari betul-betul menulis itu mungkin sekitar 1 bulan. Full ya? Iya, karena penulis itu perlu waktu Ya. juga. Saya sangat mengikuti buku ini dari awal sampai akhir. Rasanya saya terbang ke Australia duluan loh dan mendapatkan paparan yang sangat menarik bagaimana menjadi pendidik abad 21 ini. Esensi yang paling penting di buku ini apa? Sebenarnya tujuan utama saya menulis buku tersebut agar lebih banyak guru yang mendapatkan manfaat dari kegiatan short course yang saya ikuti, karena tidak semua guru mendapatkan kesempatan itu kan. Saya rasa sangat egois kalau saya hanya memilikinya seorang diri pengalaman-pengalaman tersebut. Untuk itu saya berusaha untuk menuangkan sebagian besar pengalaman saya supaya guru-guru lain di Indonesia seperti yang Mas Dio bilang tadi betul-betul merasakan seperti sedang mengikuti kursus tersebut. Jadi pada intinya saya berbagi wawasan dan pengetahuan tentang pendidikan abad 21 dan bagaimana menjadi guru di abad ini. Keren sekali kan? Nah ini saya lihat pengantarnya dari Prof. Pedro Tias ya. Ya. Ini kok bisa dapat pengantar itu, Bu? Ya. Gimana ceritanya? Jadi Profesor Pedro itu adalah salah satu pengajar kami ketika contoh di University of Queensland. Beliau pengajar yang sangat berdedikasi dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan murid-muridnya, dengan kami ketika itu. Jadi saya setelah menulis buku itu berinisiatif untuk mencoba mengontak beliau dan apakah beliau berkenan untuk memberikan pengantarnya. Ternyata di luar dugaan respon beliau itu sangat bagus karena beliau itu sangat menghargai murid-muridnya, apalagi kalau murid-muridnya berkarya. Jadi beliau juga mengatakan sangat bangga terhadap saya karena bisa menuliskan buku tersebut, dan beliau juga yakin tidak semua guru menuliskan hal yang sama meskipun mendapatkan kesempatan yang sama. Nah ini kesempatan yang baik untuk teman-teman guru ya, khususnya dan juga orang tua atau mahasiswa yang ingin mengetahui pendidikan abad 21 di Queensland Australia dan juga di negara kita juga di dunia. Kalau buku-buku yang lain selain ini bidang pendidikan ini ya? Iya, bidang pendidikan. Bu Ari nulis cerpen novel juga ya? Iya, fiksi dan non-fiksi yang saya tulis. Iya. Total sudah berapa Bu? Sudah lebih dari 20 buku pribadi dan antologi, sudah lebih dari 20. Banyak sekali teman-teman. Iya. Nah, Mudah-mudahan terus bertambah. amin. Kalau awal menulis itu kapan? Saya ini jadi penulis gitu. Oh iya. Saya ingin jadi penulis ketika itu tahun 2006. Tahun 2006. Bersamaan dengan karir saya sebagai guru ya? Iya. Pada waktu itu juga saya memulai karir saya sebagai seorang penulis. Nah, ceritanya sebenarnya banyak ya, sangat berkesan untuk saya karena ketika itu saya ingin memiliki novel, saya ingin menjadi penulis novel, dan saya tidak pikir panjang, tidak mempertimbangkan banyak hal, ya sudah saya langsung menulis saja. Dan ketika itu saya belum punya komputer, apalagi belum punya laptop. Tapi saya ingin jadi penulis. Terus ceritanya gimana? Jadi sekitar tahun 2006 itu masih banyak rental komputer. Oh iya, saya awal masuk kuliah di UMS. Iya. Saya masih rental juga waktu itu dulu. Oh iya, awal mula saya beli laptop second itu. Oh iya, jadi saya Betulnya di rental komputer. Jadi ketika itu saya masih belum mengajar. Tahun 2006 saya belum mengajar, dan saya mendisiplinkan diri seperti orang kantoran. Saya berangkat ke rental itu pukul 8 pagi saat buka dan pulang pukul 4 sore. Dan itu saya jalankan selama 1 bulan, dan akhirnya selesai dengan segala suka dukanya. Akhirnya naskah itu selesai, dan setelah naskah itu selesai, saya juga tidak berpikir panjang lagi, langsung saya kirimkan ke penerbit mayor. Wow.
Cuma dulu belum mau indie ya? Iya. Belum. Tapi ya sudah ada sih dikit-dikit. Iya sudah ada juga, dan biasanya penulis pemula itu takut atau tidak percaya diri untuk mengirimkan buku ke penerbit mayor. Namun mungkin ya kondisi saya saat itu, kelancaran saya saat itu, yang saya lakukan saat itu, mungkin yang menjadikan saya bisa menulis karya-karya berikutnya. Kalau saya ketika itu tidak berani mengirimkan naskah itu ke penerbit mayor, mungkin saya juga tidak tahu kalau saya itu bisa menulis. Jadi naskah pertama langsung saya kirimkan ke penerbit mayor, waktu itu ke penerbit Cinta, Mister Group di Bandung, dan alhamdulillah langsung diterima, langsung diterbitkan 3.000 eksemplar. Wow, luar biasa. Itu karya pertama? Karya pertama dan belum punya laptop atau komputer, maka saya... Tapi jarang ya? Iya, saya ingin berpesan kepada penulis pemula, jangan hanya memikirkan sudah punya fasilitas atau belum, jangan mempertimbangkan saya punya kemampuan atau tidak. Kalau ingin jadi penulis, langsung mulai saja, nanti semua akan terjadi begitu saja. Ajaib ya? Tapi perlu kerja keras. Iya, iya. Tidak punya laptop, akhirnya ngerental di rentalan. Iya, saya kira kamu itu ya. Iya. Nah itu pengalaman keluarga yang luar biasa di Indonesia, dan kita di sesi yang berikutnya akan mengupas habis dunia kepenulisan Bukhari yang penuh dengan prestasi. Tetap dibincang-bincang bersama Juni dia ya teman-teman. Bu Ari waktu itu awal mula menulis novel itu di rentalan ya? Iya. Resikonya hilang kan banyak, Iya. filenya ya kali ya? Iya. Jadi memang perlu dengan suka duka dan perjuangan ketika itu. Pernah suatu hari saya mengetik dan karena kebodohan saya belum saya simpan itu Hilang iya karena filenya? listriknya turun atau mati lampu Jeglek ya? Iya. Jeglek itu biasanya turun. Iya. Kemudian ada lagi yang lebih mengejutkan lagi. Jadi seperti biasa saya pergi ke kereta yang sama dan karena saya terlalu percaya diri, datanya saya simpan di komputernya itu. Dan belum di amankan pakai jam itu mas sudah ada sebelumnya? Ada disket yang Flash disk belum ada? Iya. Saya mengalami itu disket. Jadi suatu hari saya seperti biasa karantananya itu, tapi saya mendapati rentalannya itu kosong melongo, komputernya itu tidak ada semua. Kemudian saya tanya ke pemiliknya atau penjaganya, Mbak, komputernya di mana kok nggak ada semua? Oh iya kemarin habis dijual ke Bandung. Akhirnya gimana? Akhirnya Nangis ya? ketik ulang dari awal ya. Oh saya nangis loh itu? Oh iya. Gak apa-apa waktu itu? Ya sempat patah semangat, ya sempat shock, tapi kan saya punya keinginan yang kuat untuk menulis. Jadi ya sudah saya ulang lagi dari awal. Walaupun tulisannya hilang, komputernya dijual di rentalan itu ngetik dari depan lagi ya? Iya. Dan gak putus asa? Iya. Nah akhirnya novelnya terbit mayor, kemudian ya? Iya. Oh, hebat sekali loh. Iya, beruntung. Kan segaya bu, Oh, kota iya. banget 3.000. Oh iya. Gak setangke. Iya. Bagus. Tapi kalau bisa lebih wow ya lagi ya. Setelah itu nulis apa lagi bu? Setelah itu saya masih menulis beberapa novel. Setelah novel yang pertama itu saya menulis lalu saya garang novel Islam remaja 3 serangkai dan itu jadi salah satu pemenangnya. Cetak 3.000 juga kan? Iya, novel antara Aisyah. Zaman dulu tuh cetak 3.000 biasa ya. Biasa, bahkan Biasa. pemula seperti saya juga. 3.000. Iya. Sekarang zaman itu sekarang kan zaman POD ya. Kalau zaman itu 3.000 biasa banget. Sekarang cuma 3.000 kan hebat banget ya kan ya. Terus apa lagi? Kemudian masih menulis beberapa novel karena dulu saya sangat senang menulis novel karena lebih panjang lebar bisa bercerita ceritanya. Namun belakangan saya lebih senang menulis cerpen karena cepat selesai dan ada banyak sekali ide yang saya pikirkan untuk saya wujudkan sebagai cerita. Iya. Terus kemudian nulis novel, cerpen, apa lagi? Ke koran juga? Ya, artikel pendidikan, Artikel pendidikan. dan Oke. pendidikan. Jadi lengkap fiksi dan non fiksi saya tulis semua. Kan Bapak Ibu guru yang belum menulis segera menulis Iya. supaya mewarnai hidup dan juga mungkin
bisa untuk pengajuan sesuatu. Iya. Itu nomor sekian ya. Iya. Yang penting berkarya dulu. Betul. Yang penting berkarya dulu. Ada satu hal yang saya tanyakan. Kemudian Bu Ari mendapatkan Prasidatama Iya. dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Tapi itu nomini. Nomini. Iya. Tapi itu kan keren. Iya, alhamdulillah. Itu penghargaan tertinggi di bidang kebahasaan termasuk ya. Iya, bahasa dan kesastraan. Kebahasaan dan kesastraan. Selain itu juga dapat apa ini yang paling ada? Oh iya, Olimpiade Guru Nasional untuk guru bahasa Indonesia, kemudian cerpen terbaik. Ya, ini cerpen terbaik itu. Iya, cerpen terbaik itu dari Yayasan Nurhidayah, jadi Majelis Pendidikan lomba cerpen untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu cerpen terbaik. Cerpen terbaik. Itu judulnya Ibu Kurung Bulan dan Ayahku Matahari. Wow. Saya juga pernah baca buku Bu Ari yang di itu loh yang kumpulan cerpen tentang kunang-kunang. Oh iya. Konon difilmkan ya? Oh iya itu tapi aku tertunda karena pandemi. Karena pandemi Jadi, kita kan iya. nonton ya nanti yang kalau sudah jadi. Itu salah satu pemenang di sayembara penulisan cerpen untuk guru di Balai Bahasa Jawa Tengah. Jujur saya mau Pak kunang-kunang. Gadis kecil yang mengalami kunang-kunang. Nah itu ceritanya sangat-sangat aduh fantasi sekali. Saya bisa membayangkan di orang-orang pasar yang kumuh, kemudian ada anak kecil ya, kemudian ada kunang-kunang yang itu imajinasi saya sangat filmis. Iya, dan berakhir dengan absurd juga. Absurd juga. Iya. Itulah kecerdasan seorang penulis ya, imajinasinya luar biasa. Iya. Nah teman-teman, bincang saya dengan Bu Ari akan terus berlanjut. Tapi teman-teman bisa membaca buku lanjutannya yang sudah Ibu Ari terbitkan. Oke, terima kasih banyak Bu Ari. Iya. Sama-sama. Oke, oh, tapi sebelumnya kita ada sesuatu untuk Bu Ari. Oh, iya. Tolong dibuka ya Bu ya. Harus dibuka sekarang ya. Boleh. Boleh. Nah ini silakan. Baik. Tinggal di seret. Ini. Oke. Jadi unboxing dari Biomedia. Seret. Tapi seret. Oke. Ini. Ya, terus ujungnya. Nah, kapan? Apa isinya ya? Nah, yang sudah bisa. Ya. Ya sudah gitu. Wow, unik sekali kemasannya. Iya. Nah, itu coba awas ya. Awas ada apanya di dalamnya. Kita lihat ya. Iya. Wow. Ah, Terima kasih. iya sama-sama. Bukunya apa itu? Bukunya The Aims of Education. Sama satunya. Satunya pendidikan kecerdasan spiritual. Ditulis Jawa ya. Iya. Semoga Bu Ari suka. Kasih ini dua-duanya dari Biomedia. Ya. Iya, buku terbaru kita. Oh iya keren banget ya dan sangat penting bagi saya yang seorang pengajar. Biomedia banyak menerbitkan buku pendidikan ya. Iya. Kita buku pendidikan, termasuk ini punya buat kita pendidikan. Oh, iya. Dan juga sastra, kebudayaan dan lain sebagainya. Bu Ari sekali lagi terima kasih. Iya. Jangan bosan kalau saya bertamu ya. Ya, dengan senang hati Mas Dio. Oke, teman-teman, kita cukupkan dulu. Kita akan hubungkan dengan profil seorang guru juga ada, tokoh dan lainnya hanya di Biomedia. Oke, sampai jumpa Bu Ari ya. Ya, Oke. sampai jumpa lagi Mas Dio.